Mana nih Bu? Tidak boleh, cuma saksi. Tingkat kedua aku boleh masuk, keluarga aku boleh masuk. Kalau tidak tahu, aku tidak mungkin. Ibu korban persetubuhan anak berusia 16 tahun oleh tetangganya sendiri di Kota Bengkulu pada Senin 12 Januari mengamuk di Pengadilan Negeri Bengkulu. Ibu korban berinisial AN mengamuk seusai dirinya tidak diperbolehkan untuk masuk dalam sidang pledoi terdakwa JI maksud kami yang digelar pada hari ini. Dan sebelumnya atas kasus persetubuhan anaknya, JI dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 12 tahun. Kemudian selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Beta Misutra. Selamat sore rekan Beta. Ya, selamat sore Nurma. Baik rekan, menurut keterangan di lapangan, apa penyebab utama ibu korban ini mengamuk hingga berteriak histeris di pengadilan? Baik, Tribuners dapat kami sampaikan bahwa memang ibu korban ini sendiri sebenarnya awalnya kami tidak melihat adanya sidang karena jalannya sidang atas kasus asusila ini sendiri pada hari Senin kemarin. Namun setelah ibu ini mengamuk di Pengadilan Negeri Bengkulu, itulah baru menjadi pusat perhatian sehingga kami sempat berusaha untuk mengkonfirmasi kepada ibu ini terkait dengan apa dirinya sempat mengamuk tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh Nurma di awal tadi, bahwa memang ternyata ini adalah ibu korban persetubuhan anak berusia 16 tahun yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, di mana untuk terduga pelaku sendiri atau terdakwa ini atas nama ataupun berinisial JI 44 tahun yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin kemarin. Dan untuk penyebab dari ibu korban ini sendiri mengamuk kemarin itu disampaikan oleh ibu korban sendiri itu karena dirinya awalnya tidak diizinkan untuk masuk dalam persidangan terhadap terdakwa, di mana pada hari Senin kemarin itu sendiri itu adalah sidang pledoi yang disampaikan oleh terdakwa, yaitu pembelaan terdakwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejari Bengkulu. Dan karena tidak diizinkan untuk masuk karena khawatir akan mengganggu jalannya persidangan, ibu korban itu tidak terima sehingga sempat mengamuk di persidangan. Dan puncaknya ibu korban juga sempat melihat terdakwa itu sedang duduk di ruang tahanan yang ada di lantai bawah Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan situlah korban kemudian berteriak histeris seperti yang Anda saksikan di layar Anda. Dan di sana korban tambah histeris saat melihat terdakwa itu sempat tersenyum ke arah dirinya yang sedang mengamuk. Dan menurut ibu korban sendiri itu adalah bentuk sebuah ejekan sehingga dirinya meluapkan emosi ataupun kekesalannya di ruangan di Pengadilan Negeri pada hari Senin kemarin. Mungkin itu Norma. Sebelumnya, pernahkah ibu korban ini mengikuti persidangan yang lainnya? Lalu, apa alasan mengapa sidang kali ini tidak diperbolehkan masuk? Ya, baik, dapat kami sampaikan bahwa memang dari pernyataan ibu korban sendiri itu dirinya memang sempat satu kali diperbolehkan masuk, yaitu tepatnya pada saat sidang kedua, di mana sidang pertama yaitu pembacaan dakwaan dan sidang kedua yaitu mendengarkan keterangan dari saksi terkait dengan kasus ibu ini. Dan pada saat itulah dirinya sempat diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan persidangan, tepatnya untuk mendengarkan keterangan dari saksi-saksi terkait dugaan dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa JI sendiri. Dan setelah itu dikabarkan bahwa memang khawatir ibu ini akan mengamuk di dalam ruangan persidangan. Nah, maka dari itulah dari pihak Pengadilan Negeri Bengkulu sendiri itu bukan tidak memperbolehkan, tapi takut mengganggu perjalannya sidang sehingga makanya ibu ini tidak diperbolehkan untuk memantau ataupun melihat langsung pledoi yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Dan dari informasi sendiri, setelah pledoi ini sendiri pada Senin depan itu bakal dilaksanakan sidang putusan lanjutan dari sidang pledoi yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Begitu, teman. Baik, kemudian apakah ada insiden tertentu yang lain atau paksaan mungkin dari ibu korban untuk tetap memasuki ruang pengadilan? Ya, setelah kejadian ribut kemarin itu sempat juga diamankan oleh keluarga korban dan maksud saya keluarga dari ibu ini, dan setelah adanya keributan tersebut dan setelah memberikan keterangan kepada media dan meminta dirinya juga untuk diviralkan, kemarin itu ibu ini juga tidak kembali memaksa untuk, namun dirinya sudah menerima
bahwa dirinya tidak diperbolehkan masuk pada hari itu. Namun dirinya juga tetap akan menunggu putusan pada hari Senin mendatang, dan dirinya juga mengatakan akan datang pada sidang berikutnya, itu pada sidang putusan yang akan dilaksanakan pada Senin depan. Dan setelah itu juga tidak ada kejadian lainnya. Bagaimana akhirnya dari pihak berwenang menangani masalah ini, mengingat persidangan tengah berlangsung, rekan? Ya, terakhir kemarin memang untuk ibu ini sendiri tetap tidak diperbolehkan untuk mengikuti jalannya persidangan, dan berdasarkan keterangan dari ibu ini sendiri, dirinya itu mengamuk karena memang dirinya tidak diizinkan untuk mengikuti persidangan. Dan apabila memang kemarin menurut dirinya, jika dirinya itu diizinkan untuk mengikuti persidangan, kemungkinan dirinya tidak akan mengamuk seperti yang dilakukannya pada hari Senin kemarin. Dan untuk terakhir kali kemarin, perjalanan, maksud saya sidang pledoi sendiri itu sudah berjalan dan tanpa dihadiri oleh ibu korban sendiri. Adakah informasi tambahan, rekan, untuk berita ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi, Nurma, bahwa memang untuk informasi tambahannya sendiri, bahwa untuk sidang lanjutan putusan dari kasus ibu ini sendiri, itu akan dilaksanakan pada hari Senin depan. Dan kami sampaikan juga bahwa untuk kasus ini sendiri, sebelumnya itu terdakwa JI itu ditangkap usai menyetubuhi korban yang merupakan tetangganya sendiri, yang merupakan anak dari ibu ini yang masih di bawah umur dan berusia kurang lebih sekitar 16 tahun. Dan dari fakta persidangan dinyatakan bahwa bukan hanya satu kali, namun persetubuhan tersebut telah dilakukan oleh pelaku sejak beberapa kali, yaitu tahun 2023 dan sampai dengan tahun 2025. Dan untuk keterangan awal dulu, pada saat kasus ini terungkap oleh pihak kepolisian, sebenarnya itu sempat terungkap bahwa sempat ada hubungan pacaran antara terduga pelaku ini dan anak korban. Namun nyatanya pada fakta persidangan, sempat ada ancaman yang dilakukan oleh terdakwa ini terhadap anak korban, sehingga terpaksa korban itu harus melayani nafsu bejat dari terdakwa JI ini sendiri. Mungkin demikian, Nurma. Baik, terima kasih rekan Beta, dan selamat bertugas kembali. Bukan aku darah gila, bukan aku darah gila, bukan aku darah gila. Ada aku diizinkan, tak mungkin aku ngamuk, tak mungkin aku ngamuk, tak mungkin aku ngamuk. Aku diloyo, hak nak dengar apa pembelaan terdakwa. Jadi aku ni anak tuanya punya hak. Aku 9 bulan menghamilkan anak aku tuh. Jadi kita tidak diperbolehkan masuk atau gimana nih, Bu? Tidak boleh, cuma saksi. Sidang kedua aku boleh masuk, keluarga aku boleh masuk. Kalau nak tahu, aku nak mungkin. Cuba kalau disuruh aku masuk tadi, tak kancak ini jadi no. Bu, berapa tahun Bu dituntut Bu terdakwa itu Bu? Tidak tahu ya Bu? Tidak pernah masuk gitu ya Bu? Selama sidang Tidak, itu? cuma sidang kedua. Saksi dengan terdakwa boleh masuk. Aku ni punya hak 9 bulan aku ngambilkan anak aku ni sebulan dulu. Lagi rusaknya. Aku bimbelkan anak aku tuh. Si dukun itu dah Bu? minum di rumah aku tuh lah. Kelakuan iblis. Bisa itu bisa. Mencororin. Disuruh masuk tadi tak aku. Aku ni manusia juga, tak mungkin aku nak ngaku di dalamku. Aku ni manusia juga, tak mungkin aku nak ngaku. Tak mungkin aku nak ngaku. Kenapa aku yang situ? Dia tahu. Dia pakai binas keluarga aku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.